Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ibu Rima Fitriani, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum dari MTS Negeri Kota Jayapura. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi pengalaman praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami laksanakan di madrasah kami. Selamat datang di MTS Negeri Kota Jayapura, Provinsi Papua. MTS Negeri Kota Jayapura merupakan madrasah negeri satu-satunya di Kota Jayapura yang beralamatkan di Jalan Abipura 2, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Sejak tahun ajaran 2022-2023, MTS Negeri Kota Jayapura dipilih menjadi salah satu madrasah piloting implementasi kurikulum merdeka di tingkat madrasah. Perkenankan, saya Abdul Qahar, SPDI MPDI, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Jayapura. Berdasarkan surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 3811 tahun 2022 tentang Madrasah Pelaksanaan Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022-2023. MTS Negeri Kota Jayapura masuk sebagai madrasah piloting pelaksanaan kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar merupakan ikhtiar untuk membawa transformasi dalam pendidikan. Nah, tentunya hal ini menuntut persiapan yang matang, bukan sekedar memahami konsep dan regulasi baru, tetapi juga mempersiapkan madrasah secara menyeluruh. Tentu ada persiapan-persiapan yang kami harus lakukan. Yang pertama, memahami filosofi dan tujuan kurikulum. Kemudian yang kedua, menguasai regulasi dan pedoman implementasi. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana. Yang keempat, membangun kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Yang kelima, memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi. Secara bertahap, MTS Negeri Kota Jayapura melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai amanah dari kurikulum merdeka, baik pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di tahap awal, untuk membekali pemahaman guru terkait kurikulum merdeka, MTS Negeri Kota Jayapura mengadakan in-house training di setiap tahun ajaran baru. Selain in-house training, MTS Negeri Kota Jayapura juga membentuk komunitas guru mata pelajaran untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan berbagi praktik baik dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Guru juga didorong untuk aktif bergabung dalam organisasi profesi atau mengikuti pelatihan mandiri. Sebagai tahap monitoring dan evaluasi, kepala madrasah juga melakukan supervisi secara berkala untuk menilai proses pembelajaran di dalam kelas. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi pengalaman praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebelum menerapkan kurikulum merdeka, pembelajaran kami di kelas belum banyak memperhatikan keberagaman dan kebutuhan peserta didik. Setelah adanya tuntutan merdeka belajar, kami diarahkan untuk merubah proses pembelajaran di dalam kelas dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan individu, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Sebelum kami mengajar, kami melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Dari hasil asesmen ini, kemudian kami melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik untuk merancang model pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan. Berikut adalah salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas pada mata pelajaran matematika kelas 7.
Akhir kiaman salaman. Pada awal pembelajaran dimulai dengan salam, berdoa, menyapa peserta didik, mengecek kesiapan belajar peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan pertanyaan pemantik. Baik, Ibu ingin tahu semangat kalian? Semangat pagi! Tetap semangat, siap belajar! Tahap berikutnya, guru menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dalam kesempatan ini, guru juga membagi kelompok dan memberikan LKPD kepada setiap kelompok. Pembagian kelompok dalam pembelajaran ini berdasarkan kategori tingkat kemampuan awal. Kelompok dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu kelompok dengan kemampuan rendah, kelompok dengan kemampuan sedang, dan kelompok dengan kemampuan tinggi. Adapun pembagian kelompok ini berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif. Setiap kelompok dengan masing-masing kategori diberikan LKPD yang berbeda. Di dalam pembelajaran ini, LKPD dibedakan menjadi 3 berdasarkan kategorinya, yaitu LKPD untuk kemampuan rendah, LKPD untuk kemampuan sedang, dan LKPD untuk kemampuan tinggi. Perbedaan ketiga LKPD ini terletak pada tingkat kesukaran masalah yang diberikan. Saat peserta didik berkelompok, maka guru memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Untuk kelompok dengan kemampuan rendah, guru memberikan bimbingan secara penuh. Untuk kelompok dengan kemampuan sedang, guru memberikan bimbingan sekaligus menerapkan metode tutor sebaya. Untuk kelompok dengan kemampuan tinggi, guru cukup memberikan penguatan, dan untuk selebihnya guru menerapkan metode tutor sebaya. Ini merupakan salah satu contoh bentuk diferensiasi proses. Untuk memecahkan masalah yang terdapat di dalam LKPD, guru memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih sumber belajar. Mereka dapat menggunakan sumber belajar yang berbentuk video, PowerPoint, ataupun bahan ajar berbentuk teks. Ini merupakan salah satu contoh bentuk diferensiasi konten. Setelah semua kelompok menyelesaikan LKPD, maka tahap berikutnya adalah presentasi. Setelah presentasi, guru bersama dengan peserta didik membuat kesimpulan secara bersama-sama. Sebelum guru menutup pembelajaran, guru memberikan tugas kepada peserta didik, di mana tugas tersebut dapat disajikan dalam bentuk video, PowerPoint, atau dalam bentuk tertulis. Ini merupakan salah satu contoh diferensiasi produk. Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran. Saya senang belajar dalam kelas karena kami diberikan beberapa pilihan sumber belajar dan dapat memilih alternatif tugas yang diberikan. Sekarang belajar di kelas lebih menyenangkan loh, karena guru kami memberikan kami kebebasan untuk memilih cara belajar yang kami sukai. Demikian pengalaman kami dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kami sebagai guru akan terus belajar dan belajar agar proses pembelajaran dapat mengakomodir keberagaman dan kebutuhan peserta didik. Burung dara, burung merpati, terbang indah di langit tinggi. Inilah sedikit pengalaman dari kami, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam hangat dari kami, Madrasah Mandiri Berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.